Maka kalau hari ini kita bersama merayakan saat dimana kita mengenang semua orang beriman yang sudah meninggal, lantas kita bertanya, apa tujuan peringatan arwah semua orang beriman? Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama makna terdalam dari kehidupan kita di dunia ini yang sekali waktu akan berakhir, dan kita pasti juga akan mengalami yang namanya kematian. Hari ini gereja mengenang semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Namun mereka ini masih berada di api penyucian. Melalui doa dan perayaan Ekaristi, kita mohon kerahiman Allah bagi saudara-saudari kita, mereka semua yang telah meninggal. Dan tindakan iman ini kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus, penyelamat semua orang yang merindukan keselamatan dari Allah. Maka kalau hari ini kita bersama merayakan saat dimana kita mengenang semua orang beriman yang sudah meninggal, lantas kita bertanya, apa tujuan peringatan arwah semua orang beriman? Yang pertama, melalui kesempatan khusus ini, saat ini, hari ini, sebagai anggota gereja yang masih bersiara di dunia ini, kita mau mendoakan saudara-saudari kita, anggota keluarga kita, orang-orang tercinta, dan juga siapa saja dalam hidup kita yang kita kenal maupun tidak kita kenal, mereka semua yang sudah meninggal, agar mereka disucikan dari segala dosa mereka, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, sehingga mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi Bapa. Dan yang kedua, melalui peringatan arwah semua orang beriman, kita yang masih hidup mendapat penghiburan rohani, yaitu bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari kita yang telah meninggal, untuk bersama Santa Perawan Maria memuji dan memuliakan Allah dalam persatuan dengan semua orang kudus. Ini keyakinan kekatolikan kita tentang perayaan kudus hari ini. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa antara kita yang masih hidup dan juga mereka yang sudah meninggal dunia tetap memiliki relasi, tetap memiliki hubungan. Kita tidak memutuskan hubungan ini hanya karena kematian. Kematian bagi kita, orang-orang Katolik, adalah awal hidup bersama dengan Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita yang masih hidup punya tugas, punya misi yang mulia untuk mendoakan mereka semua, saudara-saudari kita dan juga keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita semua juga pasti akan meninggal dunia. Entah kapan, di mana, dan bagaimana,
kita tidak tahu. Inilah misteri terdalam dari kematian itu, yang sampai hari ini orang bisa masuk ke dalam misteri kematian ini, bisa menerima keadaan ini hanya dengan mata iman. Karena ini satu misteri yang tidak bisa dimengerti dan sulit diterima oleh akal pikiran kita manusia ketika menyelami kematian itu. Ketika orang mengalami peristiwa kematian saudara-saudari mereka, anggota keluarga, sahabat kenalan, yang pasti kita mengalami kesedihan dan kehilangan yang luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita pun tidak tahu kapan, bagaimana kita akan meninggal dunia. Karena itu mari Bapak Ibu, selagi ada kesempatan dalam hidup, kita memaknai seluruh perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Semoga hidup yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, dan kita siap juga memberkati orang lain dengan cara hidup kita yang baik dan benar. Karena hidup kita ini sementara, singkat waktunya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, jadilah orang-orang baik dan benar di mata Tuhan dan sesama, supaya rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita ini betul-betul bertumbuh dan berkembang. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita bagikan juga untuk orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh yakin dan percaya kalau kita meninggal dunia sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita yakin dan percaya kita akan juga mengalami hidup kekal seperti yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada kita sekalian. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Kristus. Maka pertanyaan untuk kita sebagai bahan refleksi hari ini, apakah aku yakin akan masuk surga jika aku meninggal dunia hari ini? Lalu apa usahaku supaya mendapat hidup yang kekal di surga? Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita berjalan bersama firman Tuhan hari ini, mengenangkan dan mendoakan saudara-saudari kita, tetapi juga kita menyiapkan diri kita supaya saat Tuhan memanggil kita, kita juga kedapatan hidup di dalam kebenaran, hidup sebagai orang-orang yang baik dan benar di mata Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian.